Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setelah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dan menuntut ilmu syar'i, yang mana ilmu itu adalah salah satu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ikhwah sekalian, pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali materi pembelajaran kita, yang mana pada materi sebelumnya telah kita bahas soal yang berkenaan dengan al-'ard, ya, dengan al-'ard, kaifa sifatul 'ardi wal hisab minal kitab, yaitu bagaimana gambaran al-'ard, diperlihatkan amalan, ya, diperlihatkan amalan dan hisab dari Al-Quran. Nah, ikhwah sekalian, bahwasanya, ya, berkenaan dengan al-'ard wal hisab, berkenaan dengan al-'ard wal hisab, yaitu ditampakkannya amal perbuatan dan hisab di dalam Al-Quran, bahwa ada yang mengatakan, salah seorang imam yaitu Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan, wa ba'dal bila mansyuruna wa yawmal qiyamati ila rabbihim mahsyurun wa ladal 'ardi 'alaihi muhasabun bihadratil mawazin wa nashri suhufid dawawin wa nasuhu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah law kana ghairullahi al-hakim baina khalqihi lakinnahu Allahu yalil hukma bainahum bi'adlihi bimiqdaril qailati fid dunya yawma idzin ya'uduna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Setelah hancur, manusia dibangkitkan, dan pada hari kiamat manusia dikumpulkan di hadapan Rabb-Nya. Di masa penampakan amal manusia dihisab dengan dihadirkannya timbangan-timbangan dan ditebarkannya lembaran-lembaran catatan amal. Allah menghitung dengan teliti, sedangkan manusia melupakannya. Hal itu terjadi pada hari yang kadarnya di dunia adalah 50.000 tahun. Kalaulah seandainya bukan Allah sebagai hakimnya, niscaya tidak akan bisa. Akan tetapi Allah lah yang menetapkan hukum di antara mereka secara adil, sehingga lama waktunya bagi orang beriman adalah sekedar masa istirahat siang di dunia. Dan Allah yang paling cepat perhitungan hisabnya, sebagaimana Allah memulai menciptakan mereka. Ada yang sengsara atau bahagia pada hari itu, mereka dikembalikan, sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Nah, ikhwah sekalian, Imam Al-Muzani mengatakan, ya, di masa waladal 'ardi 'alaihi muhasabun, di masa penampakan amal manusia dihisab, ya, disinilah tertera beberapa ayat yang menyebutkan di dalam buku kita ini, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada suatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga
Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Yaitu pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, mithqala dzarratin khairan yarah, seberat biji zarrah pun ya, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan beberapa ayat ya yang dikemukakan oleh Syekh di sini sudah menjadikan kita yakin bahwasanya di hari kiamat nanti kita akan seluruh manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hisab menurut akidah ya, menurut kacamata akidah itu ada dua pengertian. Yang pertama itu adalah al-'arad ya, itu penampakan dosa dan pengakuannya. Nah, maksudnya di sini ada dua pengertian ya. Jadi hisab menurut kacamata akidah itu ada dua pengertian. Yang pertama al-'arad. Ya, al-'arad. Al-'arad maksudnya adalah penampakan dosa dan pengakuan dosa. Di sini ada dua pengertian. Pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum yaitu maksudnya adalah seluruh makhluk ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menampakkan lembaran amalan-amalan mereka. Ini mencakup orang yang dimunaqasyah hisabnya dan yang tidak dihisab ya. Jadi semua manusia nanti akan diperlihatkan ya lembaran amalan-amalan mereka. Nah, ini mencakup orang yang dimunaqasyah hisabnya dan yang tidak dihisab. Kemudian pengertian yang kedua, pemaparan amalan maksiat kaum mukminin kepada mereka. Ya, penetapannya merahasiakan atau tidak dibuka di hadapan orang lain dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Nah, hisab yang demikian ini dinamakan dengan hisab yang ringan atau hisaban yasira. Ini adalah ya dua pengertian dari al-'arad. Kemudian yang kedua, pengertian hisab yang kedua adalah munaqasyah. Nah, munaqasyah ini maksudnya adalah diperiksa secara sungguh-sungguh, dan inilah yang dinamakan hisab atau perhitungan antara kebaikan dan keburukan. Baik. Nah, di sini kita bisa lihat ya di buku Mukhtasar Ma'arijul Qabul Hafiz Al-Hakami. Maka dari sinilah Syekhul Islam ya menyatakan bahwa hisab ya dapat dimaksudkan sebagai perhitungan antara amal kebajikan dan amal keburukan, dan di dalamnya terkandung pengertian munaqasyah. Juga dimaksudkan ya dengan pengertian pemaparan dan pemberitahuan amalan terhadap pelakunya. Tayyib, ikhwan, sekarang kita masuk di bagian kaifa sifatu dzalika minas sunnah ya. Nah, banyak sekali hadis yang berkaitan dengan ini ya, fihi ahaditsu katsiratun. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man nuqishal hisab uzziba. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, alaysa yaqulu Allah ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Qala dzalikal 'ardu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yuja'u bil kafiri yaumal qiyamati fayuqalu lahu ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta taftadi bihi? Fayaqulu na'am. Fayuqal qad su'ilta ma huwa aisaru min dzalik. Wa fi riwayatin faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadza wa anta fi sulbi adama alla tusyrika bi fa abaita illa syirka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu
laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bisyikki tamratin walau bikalimatin thayyibatin. Naam. Jadi dari hadis ya dinyatakan siapa yang dihisab dengan niqash persidangan uzziba maka dia pasti diazab. Aisyah mengatakan alaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Loh, ya Rasul, bukannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah? Iya, tapi itu maksudnya adalah zalikal ardu. Beliau bersabda maksudnya itu adalah hisab, itu maksudnya adalah al-arad. Ya, sebagaimana tadi yang sudah Ustaz jelaskan kepada kalian ya, bahwasanya hisab itu ada dua ya. Hisab yang dengan pengertian pertama al-arad dan yang kedua dengan pengertian munaqasyah. Itu dia. Al-arad ini mempunyai dua pengertian, pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum itu seluruh makhluk ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam keadaan menampakkan lembaran-lembaran mereka. Ya, ini mencakup orang yang dimunaqasyah hisabnya ya, ataupun tidak dihisab. Sedangkan yang kedua, pemaparan amalan maksiat kaum mukmin kepada mereka, penetapannya, merahasiakannya dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Ya, betul, kalau itu namanya hisaban yasyirah. Ya. Itu namanya zalikal ardu. Itu betul. Tapi ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u bil kafir yaumal qiyamati fayuqalu lahu ara'aita. Orang-orang kafir pada hari kiamat nanti akan dihadirkan lalu ditanya, bagaimana seandainya engkau diberi emas sepenuh bumi ya, mil'ul ardi zahaban, akunta taftadi bihi, apakah engkau akan menebus dirimu dengan harta tersebut? Orang kafir itu apa mengatakan? Na'am, iya. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya ya, qad su'ilta ma huwa aisar min zalik ya, dahulu engkau sudah diminta untuk diberikan yang lebih ringan dari itu, tapi kau enggak mau. Gitulah dia. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadza ya, aku pernah memintamu yang lebih mudah dari itu saat engkau masih berada di tulang rusuk Adam, fi sulbi Adam. Allah tusyrik bi, maksudnya apa? Permintaan agar engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Namun engkau menolaknya dan tetap berbuat syirik. Ya, rasakanlah. Gitulah bahasanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, tidaklah masing-masing di antara kalian, illa sayukallimuhu rabbuhu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa sayukallimuhu rabbuhu, melainkan ya Allah akan mengajak bicara dia. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada di antara dia dan di antara Allah Subhanahu wa taala terjemah. Fayanzur aymana minhu ya. Dia akan melihat ke arah kanan, minhu ya, darinya. Ternyata yang dia lihat fala yara, ternyata yang dia lihat hanya hasil amal perbuatannya. Illa ma qaddama min amali. Wa yanzur ash'ama minhu, dan dia melihat sebelah kirinya, ternyata dia juga ya hanya melihat hasil amal perbuatannya. Wa yanzur baina yadayhi, kemudian dia melihat ke arah depannya, fala yara illan nar ya, tapi dia melihat api neraka, tilqa wajhihi, di hadapan wajahnya. Fattaqun nar,
maka takutlah kalian akan api neraka meski hanya dengan bersedekah dengan sebutir kurma. Taib, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadanu ahadukum yakni al-mu'minin min rabbih hatta yad'a kanafahu alaihi fayaqul ya a'amilta kadza wa kadza fayaqul na'am wa yaqul amilta kadza wa kadza fayaqul na'am fayuqarriruhu thumma yaqul inni satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma wa ghairu zalika min al-hadis." Ada salah seorang di antara kalian, ya dunu ahadukum, salah seorang di antara kalian, yakni kaum mukminin, akan mendekat kepada Rabb-nya hatta yadha, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan naungannya alaihi, kepadanya, seraya mengatakan a'amilta kaza wa kaza, ya, bukankah engkau telah melakukan perbuatan ini dan ini? Fayaqulu na'am, iya ya Allah. Wa yaqul amilta kaza wa kaza. Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan, bukankah engkau telah melakukan perbuatan ini dan ini? Fayaqul na'am, dia mengatakan, orang beriman itu, iya ya Allah. Fayaqarriru, dia mengakuinya. Summa yaqul inni satartu 'alaika fid dunya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dahulu di dunia aku telah menutupi dosa-dosamu. Wa ana aghfiruha lakal yaum, ya, dan pada hari ini aku juga akan mengampuninya. Masya Allah, ini luar biasa ini, ya, ini sangat luar biasa. Hadis muttafaqun alaih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, menutupi aib-aib kita, dosa-dosa kita ketika kita berada di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita ketika kita di akhirat nanti dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya ikhwan, haruslah kita ketahui bahwasanya, ya, ketika kita nanti dihisab, jangan sampailah kita dapat pengertian yang kedua, yaitu munaqasyah. Karena setiap yang dimunaqasyah oleh Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwasanya, ya, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah kepada kami dengan tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan memberi kesaksianlah kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka dahulu kerjakan. Maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya ikhwan, bahwasanya setiap mulut kita nanti, tangan kita, kaki kita itu nanti dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membuat mulut kita, tangan-tangan kita, kaki-kaki kita berbicara, ya, berbicara ketika itu. Maka tidak ada penutup bagi kita untuk mengatakan tidak, padahal kita telah melakukan dosa tersebut di dunia. Jadi ikhwan sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk terus beramal salih dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ketika di dunia bisa kita menutupi dosa-dosa kita. Mungkin kita bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan orang lain tidak tahu. Tapi nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan hal tersebut, ya ikhwan. Ya, dosa yang mana kalau dinampakkan dosa tersebut kita akan malu dengannya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dosa tersebut di dunia.
dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan kepada kalian semuanya. Insyaallah kita akan sambung minggu depan kaifa sifatu nasyri suhuf minal kitab, ya. Bagaimana gambaran dari Al-Qur'an, ya, mengenai catatan amal perbuatan kita. Nah, ini berkaitan juga, ya, tentang materi kita di atas. Taib, itu saja dari Ustaz. Ya, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.